Di era sekarang, industri game dipenuhi judul-judul AAA dengan budget ratusan juta dolar. Grafik realistis, motion capture detail, open world luas, sinematik dramatis, semuanya terasa megah dan serius. Tapi di balik gemerlap itu, ada sisi lain dari dunia game. Sisi yang aneh, sisi yang bikin kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa coba yang bikin game ginian? Game-game ini bukan sekedar unik, mereka absurd, konsepnya tidak masuk akal. Premisnya aneh, kadang kontrolnya sengaja dibuat menyiksa dan kadang justru itu yang bikin memorable. Dan di video ini, kita akan membahas 10 game paling absurd dan tidak masuk akal yang pernah dibuat. Dari era klasik sampai modern, dari yang kocak sampai yang benar-benar bikin bingung. Dan langsung aja kita mulai. Di list nomor 1 ada Katamari Damacy. Katamari Damacy adalah game puzzle action yang pertama kali dirilis pada 2004 untuk PlayStation 2. Game ini kemudian mendapatkan versi remake berjudul Katamari Damacy Reroll yang dirilis untuk Nintendo Switch dan Microsoft Windows, serta platform lain di tahun-tahun berikutnya. Game ini dikembangkan dan dipublikasikan oleh Namco. Premisnya sederhana, tapi tidak masuk akal. Kamu mengendalikan seorang pangeran kecil yang ditugaskan oleh Raja Kosmos untuk menggulung benda-benda di bumi menggunakan bola lengket bernama Katamari, demi menggantikan bintang-bintang yang tidak sengaja dihancurkan ayahnya. Gameplaynya membuat pemain menggulung benda kecil seperti pensil dan kertas, lalu semakin besar hingga bisa menggulung mobil, rumah, atau bahkan gedung. Absurd, jelas. Tapi anehnya, justru karena konsepnya gila total, game ini terasa segar dan kreatif di tengah pasar yang serius. Di list nomor 2 ada Goat Simulator. Goat Simulator adalah game simulation sandbox yang dirilis pertama kali pada tahun 2014 untuk Microsoft Windows, lalu hadir di PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, dan Android. Game ini dikembangkan dan dipublikasikan oleh Coffee Stain Studios. Secara konsep, kamu bermain sebagai seekor kambing di lingkungan open world kecil yang bisa kamu hancurkan sesuka hati. Tidak ada tujuan besar, tidak ada cerita emosional, hanya kekacauan. Fisikanya sengaja dibuat glitchy dan over the top. Kambing bisa terbang, menjilat objek dengan lidah seperti grappling hook, bahkan menjadi makhluk mutan. Game ini awalnya dibuat sebagai lelucon internal dalam game jam. Tapi justru karena kebodohannya yang total, ia menjadi fenomena global. Di list nomor 3 ada Octodad Deadliest Catch. Octodad Deadliest Catch adalah game adventure yang dirilis pada tahun 2014 untuk Microsoft Windows, Mac OS, Linux, dan PlayStation 4, lalu kemudian juga hadir di Xbox One, Nintendo Switch, Wii U, serta platform lain. Game ini dikembangkan dan dipublikasikan oleh Young Horses. Pemain mengendalikan seekor gurita yang menyamar sebagai manusia biasa, berusaha menjalani kehidupan normal sebagai ayah dan suami tanpa ketahuan identitas aslinya. Yang membuatnya absurd adalah kontrolnya. Setiap tentakel dikendalikan secara terpisah, membuat gerakan sederhana seperti berjalan atau mengambil gelas menjadi tantangan yang luar biasa. Premisnya konyol, kontrolnya menyiksa, tapi justru dari situ muncul komedi fisik yang sangat efektif. Di list nomor 4 ada I Am Bread. I Am Bread adalah game simulation yang dirilis pada tahun 2015 untuk Microsoft Windows, kemudian juga hadir di PlayStation 4, Xbox One, iOS, dan Android. Game ini dikembangkan oleh Bossa Studios. Di game ini, kamu bermain sebagai sepotong roti yang berusaha menjadi toast dengan mencapai pemanggang roti di berbagai ruangan rumah. Tugasnya terdengar sederhana, tapi kontrolnya sengaja dibuat canggung. Roti bisa menempel di dinding, jatuh ke lantai kotor, atau tersangkut di objek absurd lainnya. Tidak ada narasi epik, tidak ada misi penyelamatan dunia, hanya roti yang ingin dipanggang. Dan entah kenapa, itu cukup membuatnya eksis. Di list nomor 5 ada Manuel Samuel. Manuel Samuel adalah game adventure yang dirilis pada tahun 2016 untuk Microsoft Windows, PlayStation 4, dan Xbox One, lalu hadir juga di Nintendo Switch. Game ini dikembangkan oleh Perfectly Paranormal dan dipublikasikan oleh Curve Digital. Game ini menceritakan Samuel, seorang pria kaya yang meninggal dan membuat perjanjian dengan Death untuk hidup kembali. Dengan satu syarat, selama 24 jam ia harus mengendalikan seluruh fungsi tubuhnya secara manual. Itu berarti pemain harus menekan tombol berbeda untuk bernapas, berkedip, berjalan, atau bahkan berbicara. Konsepnya benar-benar tidak masuk akal, tapi secara desain,
Ini eksperimen menarik tentang bagaimana aktivitas otomatis tubuh bisa dijadikan mekanik gameplay. Di list nomor 6 ada Mr. Mosquito. Mr. Mosquito adalah game action yang dirilis pada tahun 2001 untuk PlayStation 2 di Jepang. Kemudian mendapatkan rilis versi Amerika Utara pada 2002 untuk PlayStation 2. Game ini dikembangkan oleh Zoom Inc. dan dipublikasikan oleh Sony Computer Entertainment. Konsepnya benar-benar nyeleneh. Kamu bermain sebagai seekor nyamuk yang harus menghisap darah dari anggota keluarga Yamada tanpa ketahuan. Jika terlalu mencolok atau mengganggu, mereka akan mencoba membunuhmu. Gameplaynya berfokus pada stealth ringan dan precision control. Pemain harus memilih titik tubuh tertentu untuk dihisap sambil menjaga tingkat stres target agar tidak panik. Premisnya sederhana, tapi aneh secara fundamental. Tidak ada perang, tidak ada penyelamatan dunia, hanya nyamuk dengan misi bertahan hidup. Di tengah industri yang dipenuhi hero epic, game tentang serangga penghisap darah terasa seperti eksperimen yang lahir dari mimpi aneh. Di list nomor 7 ada Cho Aniki. Cho Aniki adalah game shoot 'em up yang pertama kali dirilis pada tahun 1992 untuk PC Engine Super CD-ROM. Kemudian mendapatkan berbagai sequel dan versi lain di platform seperti PlayStation, Sega Saturn, dan PlayStation Portable. Game ini dikembangkan oleh Masaya dan dipublikasikan oleh NCS. Secara mekanik, ini adalah side-scrolling shooter klasik. Kamu menghindari proyektil sambil menembaki musuh yang datang dari berbagai arah. Yang membuatnya absurd adalah desain visualnya. Karakter pria berotot dengan pose teatrikal, patung hidup, dan musuh yang terasa seperti parade surrealis. Game ini seperti kombinasi budaya pop Jepang, humor eksentriks, dan estetika yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Absurdnya bukan karena glitch atau kontrol aneh, tapi karena arah artistiknya yang benar-benar out of control. Di list nomor 8 ada Seaman. Seaman adalah game virtual pet simulation yang pertama kali dirilis pada tahun 1999 untuk Dreamcast. Kemudian mendapatkan versi PlayStation 2 di Jepang pada tahun 2001, serta sequel di platform lain. Game ini dikembangkan oleh Viparium dan dipublikasikan oleh Sega. Game ini menampilkan makhluk aneh berbentuk ikan dengan wajah manusia yang bisa berbicara. Pemain harus merawatnya menggunakan mikrofon untuk berinteraksi secara langsung. Seaman akan merespon pertanyaan, mengomentari jawaban, bahkan terkadang terdengar sarkastik atau visualofis. Konsep memelihara makhluk setengah ikan, setengah manusia yang bisa berbicara dengan manusia realistis jelas bukan ide umum dalam industri game. Absurdnya terasa eksistensial. Game ini bukan sekedar aneh, tapi juga sedikit mengganggu secara psikologis. Di list nomor 9 ada LSD Dream Emulator. LSD Dream Emulator adalah game exploration eksperimental yang dirilis pada tahun 1998 untuk PlayStation secara eksklusif di Jepang. Game ini dikembangkan dan dipublikasikan oleh Asmik S Entertainment. Game ini tidak memiliki tujuan jelas, tidak ada misi, tidak ada skor, pemain hanya menjelajahi dunia surrealis yang berubah-ubah setiap kali bermain. Lingkungannya dipenuhi visual acak, lorong tak berujung, wajah raksasa, tekstur aneh, dan perubahan warna yang tiba-tiba. Game ini didasarkan pada jurnal mimpi salah satu pengembangnya. Jadi memang secara literal, ini adalah simulasi mimpi. Tidak masuk akal, justru itu poinnya. Ini mungkin salah satu game paling fever dream yang pernah dibuat. Di list nomor 10 ada Mount Your Friends. Mount Your Friends adalah game sport party yang dirilis pada tahun 2013 untuk Microsoft Windows, kemudian hadir di Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, dan Nintendo Switch. Game ini dikembangkan dan dipublikasikan oleh Stegosaurus Software. Konsepnya sederhana namun absurd. Pemain mengendalikan karakter pria atletis yang harus memanjat tubuh teman-temannya untuk membentuk menara manusia. Kontrolnya berbasis fisika dengan masing-masing anggota tubuh dikendalikan secara terpisah. Yang membuatnya benar-benar absurd adalah desain karakternya yang minimalis namun eksplisit secara visual, dipadukan dengan mekanik kompetitif yang serius. Di atas kertas, ini terdengar seperti lelucon. Tapi dalam praktiknya, game ini justru jadi party game yang kacau dan penuh tawa. Dan itu tadi 10 game paling absurd dan tidak masuk akal yang pernah dibuat.
Sebagian lahir dari eksperimen, sebagian dari humor, sebagian lagi mungkin dari ide yang muncul di tengah malam dan entah bagaimana disetujui oleh publisher. Yang jelas, game-game ini membuktikan satu hal, industri game tidak selalu harus realistis atau serius untuk jadi memorable. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai ketemu di video berikutnya.